Iya, Yesus utusan Tuhan. Yesus utusan Tuhan. Ini akan kepada orang kecil. Nah, saya tanya kembali ya. Ini kamu buang dulu doktrinmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Buang dulu ya. Sekarang saya nanya. Izin teman-teman ya, tetap typingan kita dijaga karena saudara kita ini Bang Bing, mungkin dia belajar ya untuk mencari kebenaran ya, begitu. Nah ini aslinya, ini isi asli yang ada di Bible kami ini ya Bang ya, yang saya baca ini. Apa di situ? Ini isinya asli Matius 11 ayat 25. Silakan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Baik, sama atau beda Bang? Ya ada yang beda sedikit Bang. Ya oke, enggak apa-apa. Jadi di ayat ini siapa yang Tuhan langit dan bumi? Bapa atau Yesus? Gimana? Siapa?
Yesus. Baik, baik. Oke, kalau begitu kamu menuhankan Yesus, baik. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa ini kan Tuhan langit dan bumi, betul? Ya, betul. Yesus Tuhan di mana? Makanya gini loh Bang, kalau kami berdoa itu mungkin isi doa kami aja Abang mungkin nggak tahu gitu loh. Karena kami juga membawa, di doa kami juga membawa Matius 6:9. Doa Bapa kami gitu loh, Matius 6:9 hafal saya itu ya. Iya. Nah pertanyaan saya, ketika Bapa Tuhan langit dan bumi, Yesus ini Tuhan di mana? Bagaimana? Mendengar kata sini kata ini. Karena Yesus berkata itu berbeda dengan pemaparan bapak-bapak di gereja ya. Kamu coba buka nanti Pak Pastor Loding. Halo Jalan Miring. Iya. Boleh tanya Bang? Abang ini buka dulu Matius sabar dulu, 28 sabar. ayat 18. Sabar dulu Bang. Sabar dulu Bang. Sabar ya. Satu-satu. Kalau mau ganti Tuhan satu-satu Bang. Kita pelayanan ini harus. Iya, jangan rebutan. Jangan rebutan ya. Matius 28 ayat 18. Sabar. Sabar dulu. Jangan hanya ngutip ayat 1 saja. Oke. Matius berapa? Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Oke, sabar. Matius, sabar. 28. Sabar dulu Bang. Silakan Pastor Loding masuk dulu lah. Kita ke 28. Silakan. 28. Iya, sebelum kita ke 28, ini kan Matius juga nih. Sebelum ke 28 itu ada dulu, tertulis. Matius 28 ayat 18 lo kok takut? Iya, sabar. Kenapa kau takut sekali dengan itu? Kenapa kau takut dengan itu? 28 ayat Kenapa 18. kau takut dengan itu? Kenapa takut dengan itu? Coba tapi nanti masuk kita ya ke Matius 28 masuk ayat ke situ. 18 ya. Oke, iya masuk situ. Di situ tertulis Yesus hamba Tuhan. Hamba itu dirujuk kepada siapa? Matius 12 ya. Matius 12. Bentar dulu sekarang Pak. Masuk kita Matius 28 Sabar ayat 18. dulu. Sabar dulu. Jangan takut narasumber. Kenapa dia kejang-kejang ini? Naik itu baru Roh Kudus Pak, jangan baca cempita. Jangan cuma menista. Iya, nanti kita ke situ, nanti kita ke Matius 28 itu. Bahas dulu ini enggak apa-apa, bahas ini. Di sini Yesus hamba Tuhan. Betul. Hamba ini dirujuk kepada siapa? Tuhan itu dirujuk kepada siapa? Iya. Udah? Bukan Kristen dia nih Bang, bukan. Bukan Kristen dia ini. Buka dulu Matius 28 ayat 18. Gimana kau ini? Takut buka hanya ayat ada pilihan kalian aja kalian buka. Ditunjukkan ayat nggak berani kau buka. Oke, baik. Bagaimana Pak buka Matius 28 Pak ayat Pendeta, 18. Pak Penginjil. Masuk. Matius 28, 18, 19. Oke, Matius 28, 18. Masuk. Jadi ini bagaimana gitu, ini? Memang berat biar ini ya. Sporty. Memang berat jangan ini ya. Jangan pengecut. Berat. Matius berapa? 18. Amanat Agung. Bukan, Matius 28 ayat 18. Coba buka. Iya, itu amanat agung, Kucluk. Iya. Nanti kan lari ke 19 juga itu. Nanti kan lari ke 19 pasti itu. Baca dulu, ketapel. Apa katanya situ? Apa kata Yesus? Oke, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa surga di bumi." Di sini timbul pertanyaan, Bandung King. Timbul pertanyaan di sini. Tunggu dulu, percayanya kok ayat ini? Oke, lanjut.
Silakan. Percayanya kau yang dikatakan Yesus ini? Percaya. Percaya. Kutanya dulu kau. Siapa yang berkuasa di surga dan di bumi? Oke. Saya boleh tanggapi langsung? Nanti Saya jawab boleh kau. tanggapi. Jawab dulu, siapa yang berkuasa di surga dan di bumi? Bapak. Oke. Tak. Yang berkuasa, yang memberikan atau yang menerima? Yang berkuasa. Yesus di sini diberikan atau memberikan? Ditanya dulu kau, siapa yang berkuasa di surga dan di bumi? Kepadaku telah diberikan. Artinya Yesus di sini menerima enggak? Jawab dulu. Ayat ini benar nggak? Yang berkuasa, yang memberi kuasa atau menerima kuasa, Bang? Nggak peduli yang memberi atau yang berkuasa. Baca konteks. Ini kan di sini Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan. Nah, yang lebih, kalau kita berbicara siapa yang berkuasa, yang lebih berkuasa, yang menerima atau yang memberikan? Yang berkuasa sekarang itu, yang berkuasa saat ini, detik ini, yang kepadaku telah, berarti sudah diberi kuasa di surga dan di bumi. Siapa itu? Kalau sesuai konteks di sini Yesus. Yesus kan berkuasa. Oke, sekarang yang berkuasa Yesus kan, yang berkuasa itu Yesus. Oke. Jadi siapa? Tuhan kan? Tuhan kan yang berkuasa. Hanya Tuhan yang berkuasa. Oke. Masuk Bang Polopo, Petrus. PST loading. Masuk Bang Polopo, Petrus. Enggak apa-apa, kita ikuti. Oke. Apalagi oke. Sabar dulu, sabar. Belum selesai urusan kita. Bawa nabimu. Sabar. Nanti kuasa itu diserahkan kembali, kau nangis. Tapi jangan ke situ ya. Tunggu dulu nabimu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Apakah Bapa sudah tidak berkuasa? Silakan. Ketika Yesus diberikan segala kuasa, Apologet ini hanya mengambil ayat untuk menipu. Sabar. Jadi ketika Yesus diberi kuasa, segala kuasa di sorga dan di bumi, apakah Bapa masih berkuasa? Yesus itu adalah manifestasi jasmania Bapa. Mulai doktrin bermain ini. Doktrin bermain. Coba kita bahas nabimu, bos. Ayo ke nabimu sekarang, kita bahas nabimu lah. Di mana sekarang nabimu? Ketika Yesus diberi kuasa oleh Bapa di sorga dan di bumi, apakah Bapa sudah tidak berkuasa? Silahkan, ya atau tidak. Gampang kok. Macet, Paman. Bukan Kristen. Jangan cuma nanya aja. Gantian lah, cuma jago. Mute. Kucing pun jago nanya. Jawab dulu dong, Kendong. Ya, habis ini kutanya kau ya. Iya. Kamu jawab dengan jujur ya. Iya, satu-satu. Gini jalan miring. Habis kau tanya aku satu, kutanya kau satu. Gampang. Nanti kau tanya 10 ya. Kalau nggak sampai 10 pertanyaanmu, kau ulang lagi dari 1 ya. Oke. Iya. Oke. Tadi kita kan belum di Yesus hamba Tuhan, itu kan utang. Kau lari ke sini ya. Boleh, tanya aku. Oke. Nah, sekarang saya mau lari ke yang tadi dulu gitu loh, baru kita ke sini. Sepakat? Balikkan lagi kayakmu tadi, tapi ini gantian kita, jangan cuma pintar tanya aja. Baik ya. Apa-apa. Gampang itu, gampang. Buka lagi Matius 12:15. Gampang kok di sini diskusi, santai kita sampai pagi di sini ya. Silakan Pastor Loding, masuk. Baca itu. Oke, di perikopnya situ bunyinya Yesus hamba Tuhan. Nah, hamba itu dirujukan kepada siapa? Tuhan itu kepada siapa? Coba baca dulu, jangan jelaskan dulu, buat dulu pasal. Yesus hamba Tuhan, judul perikopnya. Hamba itu dirujukan kepada siapa? Tuhan itu dirujukan kepada siapa?
Monggo. Yesus hamba Tuhan artinya Yesus itu adalah hamba. Hamba itu merujuk pada Yesus dan Tuhan itu merujuk pada Bapa. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan ya, hamba ya? Yesus adalah hamba, Yesus adalah nabi. Iya, saya tidak tanya nabi, tapi Yesus berarti Iyalah, ketika hamba. Ya, Sabar udah dulu, ngerti ganti-ganti. Iya, ganti-ganti. Hanya kasih tahunya gak kau tanya itu, tapi aku perlu kasih tahu Iya, sama sabar kau. dulu. Saya tidak tanya nabi, saya tanyakan. Yesus hamba Tuhan. Kau bilang hamba itu ditujukan kepada Yesus, Kepada Tuhan Yesus, itu ditujukan benar. kepada Bapa. Kepada Berarti Bapa, benar. Yesus ini, sabar dulu. Berarti Yesus ini hamba kan? Hamba, Bukan Tuhan kan? Tuhan, Bukan Kristen. gantian sekarang kita. Bukan Kristen, bukan Kristen, bukan Kristen. Enggak. Kejawen ini, kejawen. Kejawen. Gantian. Kejawen ini, kejawen. Tidak Bukan jujur, Kristen. tidak jujur. Menyamar-nyamar dia, menyamar-nyamar. Nyamar Turun dia, aja, turun, nyamar, turun, nyamar. turun. Mending balik ke bang ini aja deh. Menyamar-nyamar dia itu. Silakan Bang Loding, edukasi aja lah. Ya kan? Daripada kita dibohongi terus ya. Silakan Bang Loding. Ya, Bang Bing. Bang Bing monitor. Bang Bing, Bang. 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 Bangkai. Bangkai. Bang. 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 Bang Bing monitor Bang Bing. Bang Bing, nyimak gak tadi itu tadi? Waduh, jauh dari perangkat kayaknya Bang, itu kasih. Iya. Itulah teman-teman ya, dikatakan dalam Al-Quran kita ya, mereka hendak mau menipu Allah, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri teman-teman. Inilah contoh-contoh kan, mereka tidak mau membuka kebenaran, makanya dikatakan mereka itu kafir. Itu bahasa yang paling halus itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya. Lanjut host. Bang Bimbang ini. Bing. Masuk. Bing. Yang tadi nangis anaknya juga itu. Oh iya. Boleh serahkan Kristen-Kristen di bawah yang mau naik, boleh silakan. Silakan, tidak usah bertanya-tanya Nabi kita di mana. Namanya manusia itu kulun nafsin dha'iqatul maut. Seluruh manusia itu pasti menjelang maut. Yang heran ini Tuhan yang mati. Nah ini yang. Kalau ditanya Nabi Muhammad di mana? Ya di alam kubur. Iya. Sudah. Selesai kan? Selesai perkara. Iya, tapi kawan-kawan kita Kristen ini memang agak lucu-lucunya. Ya walaupun nggak semua ya, saya harus bilang itu. Mereka itu selalu membandingkan, Tuhan kami sudah mati dan bangkit, kalian Nabi kalian masih mati. Lah, memang sejak kapan kami pernah umat Islam mengatakan Nabi kami itu sudah mati dan bangkit? Nggak pernah. Apakah ada statement itu? Nggak ada. Lalu kenapa kami kok malah tidak bermasalah? Karena namanya manusia ya pasti meninggal. Abraham meninggal. Tapi teman-teman Kristen membanggakan Tuhannya yang mati. Kami jangankan mati, mengantuk aja Tuhan bagi kami sudah bukan Tuhan lagi. Dan bahkan Tuhan yang naik keledai dibantuin itu bagi kami itu bukan Tuhan. Tapi teman-teman kita Kristen justru membanggakan Tuhannya yang pernah mati gitu. Agak lain-lain, agak terbalik-terbalik kawan-kawan kita ini. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Namanya juga kawan-kawan Kristen kok. Lanjut. Kayak mimpi ya masuk sini ya. Aku udah tidur tadi sebentar. Tidur lagi aku sebentar. Tapi jujur ya, walaupun aku tertidur-tidur gajah, ada aku dengar suaranya inspirasi masuk, Pastor Loading masuk gitu. Walaupun campur lah sama mimpi-mimpi aku gara-gara terong Belanda sama
apa tadi timun muda tadi kan. Jadi ini aja. Iya, ini ada Pak Peri. Ya, Pak Peri. Di siapa dulu, Bun? Di sini ya, Pak Peri. Monitor Pak Peri. Pak Peri, selamat pagi. Nah, bising lagi. Pak Peri. Jauh dari perangkat nih kayaknya, sudah sadar di atas. Sudah, dibawa aja ya, Pak ya, izin ya. Bang King udah monitor Bang King. Bang King. Bang King lagi Bang Bing. Bang Bing. Oke, Kristen lain yang mau naik diskusi silakan kasih permintaan ya. Tadi waktu ditanya si Dongking, di dekat rumahmu ada pohon enggak? Dia bilang, iya ada pohon. Wah, ini saya curiga ini. Curiga saya. Itu jangan sampai itu kan? Itu. Emang banyak gitu Kristen yang nyamar-nyamar ya? Iya. Kejawen sama kapitayan. Banyak, Bunda, banyak. Jadi awalnya Yesus bukan Tuhan, utusan Tuhan. Pas ditanya lagi Tuhan, gimana ini? Kan aneh-aneh. Oh gitu. Iya nih harus diseleksi dulu ya. Tanya-tanya. Harus diseleksi. Kawan-kawan kita Kristen yang lain kasihan kesal jawabannya nggak sesuai dengan konsisten. Iya betul bagus juga itu. Wah keren banget itu. Kita kan menghargai kawan-kawan kita Kristen ya. Lanjut. Ini ada tamu ini. Gue ya Bang ya. Iya. Nanti reputasi kita sebagai pelayan firman yang jujur, adil, bijaksana, bijak sini, bijak situ runtuh nih. Kalau ada Kristen yang nggak jelas gitu loh. Betul. Karena begini Bang Feb, gini, saya tidak mau ketika dia naik mengatakan saya Kristen, habis itu marah-marah, menghujat apa segala macam. Jelek citra Kristen. Betul enggak Bang Feb? Betul. Iya, itu yang kita hindari. Gak mau ya, gitu. Pagi Pak Feb Nugroho. Silakan Pak Feb, kita diskusi santai ya. Mantap kali kopinya Pak. Pakai ini Pak. Kalau Pak Feb ini saya lihat dari aura wajahnya ini orangnya baik. Terima kasih. Sama-sama murah senyum. Ada yang mau ditanyain? Banyak rezeki. Banyak rezeki. Oh ya, amin. Kalau tanah laku jangan lupa saya. Tanah tetangga. Tanah tetangga. Siap. Masuk Bang Pelopo Bang Ruding. Punirma silakan. Sesi kesekian kalinya. Oke, terima kasih saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat datang Mas Febri Nugroho, seorang Katolik yang santun, orangnya cool, relax ya, suka minum kopi susu juga ya, 3 dalam 1 ya, gitu ya, terima. Baik, mungkin mau diskusi santai, mumpung ada Uni Riva di sini sebagai narasumber. Jarang-jarang ya beliau ini. Kadang saya ngundang 3 bulan loh baru nongol. Padat sekali schedule-nya. Iya, susah ayamnya. Saya coba ngobrol lah sama ayam kan, karena selama ini kan saya agak terganggu mentalnya Pak Febri.
Terganggu mental saya 6 tahun diskusi sama teman-teman Pak Febri. Makanya saya pikir kayaknya harus ngobrol sama ayam lagi kayaknya. Gitu. Lanjut. Tadi sebenarnya sudah hampir seminggu ini Pak Mas Febri ya. Kami angkat tentang Matius 15 itu kan. Itu nanti korelasi dengan Matius 11:25. Kan di situ ya. Nah, di situ kan dikatakan, makanya banyak teman-teman Kristen ini ngaku-ngaku tahu-tahu kejawen. Aduh, pusing kita kan. Ampun ada Pak Febri ini, Mas Febri sebagai seorang Katolik yang sangat mendalami Bible itu sendiri. Mungkin boleh diberi pemahaman Pak Mas Febri ya. Ambil Bible dulu, Bang. Ya. Nah, ini kan menarik ini. Kenapa ya kalau Katolik itu sopan-sopan ya Bang Palopo ya? Iya sopan dia. Oke. Berapa kan? Bang? Rata-rata orang Matius 12:15 mungkin ya, Pak Pastor Ruding ya? Ya, 12:15. Iya, Matius 12:15. Ya. Pastor Loding sudah ke warna ini, kenapa ini? Kumbang. Ditombak tadi Uni. 12:15 ya. Matius 12:15 judul perikopnya di situ, Mas. Yesus hamba Tuhan ya. Sebelum dibaca ayatnya, Pastor Loding nanti 3 bulan lagi kalau mau beli ayam sama saya ya. Siap. Oh, sudah pernah ketemu kah? Belum? Belum, nanti insya Ya, Allah. satu kampung masa di sini nggak ketemu. Katanya saya mau diajak makan bubur Manado sama Pastor Loding ini. Oke, silakan Mas. Bagaimana menanggapi itu ketika ada pertanyaan dari jemaat? Mas Feb, ini bagaimana sih ini? Yesus hamba Tuhan. Ketika Yesus menjadi hamba Tuhan, siapa Tuhannya di situ? Silakan Mas Feb. Memang Yesus utusan, Bang. Memang dia utusan, manusia biasa. Enggak, merujuk ke konteks itu, Mas. Iya. Yesus hamba Tuhan, ya kan? Iya. Nah, ketika Yesus menjadi hamba Tuhan, siapa yang Tuhan di situ, Mas? Yang Tuhan berarti Bapa. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Bukan Bang, utusan manusia dia. Nah, udah sepakat. Selamat pagi saudara-saudaraku Muslim. Cuma kita sebagai Katolik, kita tuhankan Yesus gitu. Kalau dia memang nggak pernah ngaku. Oh, sampean nggak ngaku Yesus Tuhan ya, hanya utusan Tuhan ya? Ya gini, Yesus memang utusan manusia biasa, cuma saya tuhankan dia. Saya yang tuhankan dia, bukan dia yang minta dituhankan. Saya yang tuhankan dia. Oh, berarti Mas Febri menuhankan utusan Tuhan? Ya, betul. Sementara yang Mas tuhankan itu menuhankan Bapak? Ya, betul. Menuhankan yang punya Tuhan. Agak lain. Ini gimana nih? Ini gimana? Saya agak bingung ini. Iya. Tapi kita harus salut. Unia kita salut karena salut Mas Nugroho ini enak. Dia beliau luar biasa. Beliau jujur dari dulu. Walaupun sebenarnya memang bagi kita umat Islam itu agak lain, tapi kalau bagi Pak Nugroho itu bukan agak lain. Kenapa? Karena orang Katolik ini punya namanya dogma. Ya, orang Katolik itu adanya nama dogma dan doktrin. Dan mereka sudah terbiasa dengan itu. Bahkan kalau Pak Nugroho ini dalam doktrin teologi Katolik ya, itu ada infalibilitas namanya. Nah, itu tidak masalah. Iya Pak Julio, sebentar ya. Dan kalau kita sebenarnya umat Islam kenapa dengan orang Katolik itu jarang debat hebat, debat keras gitu. Pertama, orang Katolik ini dia memang sudah mengakui. Contoh gak Bapak Antonius itu kalau nggak salah tuh salah satu tuh pernah lulusan Vatikan S2 kalau nggak salah tuh. Dan beliau juga mengakui bahwa Bible itu penulisnya tidak jelas, tapi beliau imani sebagai kitab suci karena itu sudah masuk ke ranah doktrin dan dogma. Dan kalau sudah doktrin dan dogma, memang kita tidak bisa berdebat. Justru tidak etis kalau kita mendebat itu. Sama seperti selera ya. Kalau misalnya, Pastor Loding sukanya warna merah, saya sukanya warna hitam, tidak mungkin saya paksakan kan? Nah, seperti itu kalau kita bicara dogma dan doktrin gitu. Memang begitu. Kita hargai itu kok. Silakan lanjut. Pastor Loding sama Pak
Pak Gembala ini boleh lanjut lagi tuh. Ya. Cocok, Baik. sepakat Uni, sepakat. Baik, sepakat. Oke. Cuman begini ini. Ini kan oke lah pemahaman teman-teman sekarang ini kan sebagai seorang Katolik, ya kan? Nah, bagaimana dengan generasi selanjutnya? Ya kan, ketika mereka membawa dalil ini. Contoh, Mas Febri punya anak. Bagaimana menjelaskan kepada anak atau generasi kita selanjutnya ketika dia bertanya, Pak Febri, ayah, ini bagaimana ini? Yesus hamba Tuhan, dengan pertanyaan yang sama gitu loh. Nah, sementara yang tertulis adalah dia adalah hamba Tuhan. Kenapa kita tuhankan? Kira-kira sebagai seorang Kristen atau sebagai seorang ayah, bagaimana Anda menjelaskan menuhankan sesuatu yang punya Tuhan? Ini bagaimana bisa menjelaskan ini? Silakan. Kalau Pak Julio kemarin sudah oke lah, katanya Yesus bertuhan, sudah aman itu. Kalau ditanya ya, karena kita kan di bawah Paus, ya kan? Nah, kita harus ikut perintah Paus kan. Perintah Paus menuhankan Yesus karena Paus itu kan Petrus pertama itu kan Paus, pemegang kunci surga. Jadi ya kita kasih pemahaman ke anak bahwasanya menuhankan Yesus seorang utusan itu atas perintah Paus. Gitu, Bang. Mantap. Oke, nggak apa-apa, Mas. Cuman, berarti Mas Febri jadi menuhankan definisi, kita ambil secara universal aja ya Mas Febri ya. Jangan nanti Tuhan ini dari bahasa ini kan. Jadi blunder kita nanti kan. Ya begitu kira-kira ya. Definisi secara umum adalah Tuhan. Tuhan itu yang maha, segala maha lah ya. Maha besar, maha kuasa, maha pencipta, maha mengetahui, maha melihat. Dan yang kita sembah dan sebagai sesembahan. Mungkin kita bisa sepakat di sini, Pak. Bang kalau Tuhan di bumi, Tuhan Lord di bumi, gitu loh. Jadi orang Katolik itu biasa doa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Begitu loh. Jadi Yesus itu sebagai pengantara jalan ke hidup dan benar itu loh. Jadi kami mengimani itu. Dia bilang kalau tanpa saya itu tidak bisa sampai kepada Bapa. Maka kami harus imani lewat dia gitu loh, Pak. Oh, melalui dia. Ya, gitu loh. Berarti bukan Tuhan dong. Karena cuma melalui. Nggak apa-apa, kami mengakui itu utusan. Dia sebagai utusan, oke. Sebagai rabi, oke. Sebagai hamba, oke. Gitu. Orang Katolik baik-baik. Tapi agak berbeda dengan Pak Febri. Walaupun tertulis demikian, beliau ini meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana? Sama-sama Anda? Gini bang. Kalau Yesus Tuhan itu bukan pencipta langit dan bumi, bukan. Karena kita sadatnya pun Bapa pencipta langit dan bumi. Karena kan Yesus Kristus putra tunggal Tuhan kita kan gitu. Kalau di bahasa Latin credo in unum deum. Jadi Yesus bukan pencipta langit dan bumi, bukan. Amin. Ini menarik. Emang Pak Julius Katolik ya? Pak Julius Katolik? Katolik ya? Katolik, pure. Katolik abu-abu dia, Pak. Katolik abu-abu. Sini Katolik, pindah sebelah Protestan. Katolik abu-abu dia. Dan kita ini Katolik kan nggak bisa lepas dari perintah Paus kan. Apapun perintah dia kita harus ikuti. Itu. Nah, ini menarik. Artinya begini, selama ini iman Pak Febri ini dikontrol oleh Paus itu sendiri atau jalur Paus, itu Paus. Ya, berarti iman itu ya. Berarti ya, Anda tidak terfokus iman tertinggi ya. Berarti Anda tidak merujuk kepada apa yang diperintahkan oleh Bible itu sendiri. Salah bahasa abang. Ya kalau diperintah pemimpin tertinggi Katolik itu Paus, pemimpin tertinggi Katolik. Pemimpin tertinggi ya. Iya, tetapi nah, baik. Oke. Saya bawa dalil satu sebelum mungkin Uni Rifa bisa lanjut karena saya mau juga sarapan dulu. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa percuma mereka beribadah kepadaku sementara ajaran atau perintah yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Itu. Silakan dibahas. Ini Bang. Karena Paus pertama itu adalah Petrus itu kan
Petrus itu wakilnya Yesus di dunia. Jadi kalau kita ke Vatikan tahun 2017 saya laksanakan, yaitu kan gelarnya pemimpin negara, pemimpin umat Katolik, dan salah satunya adalah wakil Kristus di dunia. Jadi kalau kita ngikuti dia, sama aja kita ngikuti Kristus, karena wakilnya Kristus di dunia kan Paus. Itu bukan orang lain, dia wakilnya, kayak Gibran lah. Kalau kita ngikuti perintah Gibran kan sama aja ngikuti perintah Prabowo kan. Itu. Yang lanjut, tapi sebenarnya sih sudah tidak ada yang perlu didiskusikan sih sebenarnya. Walaupun ya kan, karena teman-teman Katolik di sini walaupun ada juga yang berbeda gitu kan, yang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah sang pencipta itu sendiri, karena mereka merujuk. Karena mereka merujuk ke. Coba di Yohanes 1:3 itu bagaimana bunyinya Pak? Sekarang kalau orang Katolik anggap Yesus pencipta langit dan bumi, terus dia tiap kali misa Ekaristi, dia aku percaya akan Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, gimana dia ngomong itu? Nah itu rancunya di situ Mas. Nah cuman di Yohanes 1:3 itu merujuk ke siapa? Coba kita Yohanes 1:1 sampai ke Yohanes 3 1:3 itu. Itu merujuk kepada siapa itu? Yohanes berapa, Bang? Yohanes 1 nomor 3. 1 nomor 3. Yohanes 1 nomor 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu. Dia merujuk ke siapa dia itu? Nah, hari ini harus dibaca nih. Ya, siap. Itu firman-Nya, firman Tuhan. Jadi kalau ya pencipta ya tetap Allah lah. Itu loh. Tetap Allah. Karena kita coba dibaca dari Yohanes 1:1 dulu. Sudah. Pada mulanya. Oh. Dia ini Allah, apa Bapa di surga, Bang? Bapa di surga. Bukan Yesus ya? Yesus bukan pencipta. Sudah sepakat. Bukan. Oke ya, teman-teman ya. Jadi ini menarik. Artinya ini secara Alkitabiah ya, Mas Feby dengan Mas Didio. Jadi mereka sudah meyakini bahwa John 1:3 itu merujuk ke Allah itu sendiri, ke Bapa ya, bukan ke Yesus. Ya, karena nanti tabrakan ke Matius 11:25 ya. Sahadatnya sudah jelas, sahadat. Credo in unum Deum itu sudah jelas itu. Bapa pencipta langit dan bumi artinya. Itu sudah jelas, bukan Yesus pencipta langit dan bumi, bukan. Bukan syahadatnya di 17:3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yeshua Rasulullah. Bukan. Iya. Karena kalau saya lihat itu orang Katolik itu sebenarnya menuhankan utusan, ya kan? Kenapa menuhankan utusan? Karena diperintah oleh Paus untuk menuhankan Yesus itu. Jadi kita agak ada alasan yang mendasar daripada Kristen. Kalau kita ikut perintah kan nggak bisa ditentang lagi kan? Saya ikut perintahnya pemimpin saya, sudah titik berarti kan? Nggak bisa dibantah, itulah. Iya makanya saya bilang tadi Bang Jalan Miring ya, bahwa kenapa umat Islam itu tidak akan pernah berdebat hebat dengan orang Katolik kalau Katoliknya seperti Pak Nugroho juga. Ya karena memang sebenarnya saya lihat mereka punya jawaban beda dengan Joseph sama RK. Kenapa Joseph sama RK itu suka berdebat? Karena mereka cari uang. Kalau Pak Febri ini dia tidak cari uang, Pak Julio ini tidak cari uang, tapi memang mau berkontribusi untuk meluruskan mungkin pendapat kita yang keliru tentang Katolik. Nah kalau para apologet itu kan kalau kita lihat kan mereka tahu kalau mereka mengkritisi Islam, mereka akan dapat uang sama dengan apologet Islam juga yang motifnya uangnya. Tapi kalau kita lihat komal-komal yang kita hadirkan mereka duduk, kita kan betul-betul ingin mengedukasi publik, ingin tahu supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, Pak Febri ini secara Alkitabiah, secara rasio, dia sudah mengakui bahwa secara tekstual Yesus itu utusan, tapi mereka mengakui bahwa saya menuhankan utusan kok. Kenapa? Karena saya diperintah. Siapa yang perintah? Paus. Nah, jadi ya sudah saya diperintah Paus. Lalu kalau kita bawa lagi misalkannya, loh kan kalian harus mengikuti Yesus. Ya menurut kami dengan mengikuti Paus, kami mengikuti Yesus. Makanya akan stagnan dan bahkan kita mungkin bisa berdiam di situ. Aduh, kena tombak lagi Uni Rifa. Jadi kami itu, Bu Rifa, kami itu mengakui Yesus itu utusan. Kami bukan tidak mengakui. Kau kemarin bilang Tuhan, sekarang sudah utusan. Kau ini takut sama Pak Febri kan? Jangan kau tipu kau. Kemarin kau bilang Tuhan.
Sekarang kau bilang utusan. Lodin, tutup mulutmu. Saya bilang saya mengakui dia sebagai Tuhan. Bukan, oke. Ini satu kali lagi kita ini, satu kali lagi. Cari aman dulu atau gimana, host? Tunggu Gak dulu. apa-apa, lanjut saja, penting santai. Nah, saya bilang saya mengakui dia sebagai Tuhan, Rabi, Nabi, Guru. Mana saya bilang tidak? Sama kan saya Pastor Nugroho, Abang Nugroho. Tapi kalau menurut Pastor Romo Nugroho ini katanya bukan Tuhan dia. Mas Nugroho, Dia utusan Mas kita Nugroho, Tuhan kan. Mas Nugroho, Ya, Mas. ya Bang. Ya, saya rungkat dulu, nanti Mas Nugroho Ya. balik lagi, kita Ya. main lagi. Siap. Iya, Terima iya. kasih. Oke teman-teman ya, ini Ada, tetap stay iya. ya, tetap stay. Tetap stay. Satu kali nih, enak ini diskusi santai kita Iya. ya. Enggak tahu Karena siapa gini, yang Mas syahadat Nugroho, duluan nanti nih. kita Mas mengamankan akun Febri atau masing-masing. Julio? Mengamankan akun masing-masing. Iya. Iya, viewer juga stay ya. Nanti kita Stay ya cuma teman-teman rusak ya. sebentar kok. Kita lihat siapa yang syahadat duluan, Julio testat atau Mas aja. Nugroho. Mas Nugroho. Pak Haji, izin Pak Haji, saya rungkat dulu baru kita masuk lagi. Uni, kita rungkat dulu nanti masuk lagi Uni ya. 3 kali udah. Ya. Saya rungkat Oke. dulu nih, baru kita masuk lagi. Masuk lagi ya. Menarik ini, menarik. Pasti saya gunakan malam. Beberapa teman meminta kami untuk pelayanan siang. Pastor boleh nggak siang tapi sharing, tapi pastoral counseling. Saya pingin melayani pastoral counseling di pakai Komal, tapi tidak bisa pakai akun ini, saudara. Karena saya mendapatkan informasi dari teman kalau pakai Komal terlalu riskan. Kalau Komal KLB 52, thank you ya. Kalau pakai Komal terlalu riskan karena tiba-tiba ada yang masuk, kelihatan di belakang ada produk, itu bisa kena PL. Jadi saya nanti kemungkinan besar kalau siang, kalau ada kesempatan di siang hari, apalagi sekarang kan libur anak-anak, jadi mungkin saya ada kesempatan di siang hari, sekitar jam 12 siang, atau sore mungkin sekitar jam 3, jam 4, ada kesempatan. Saya mungkin akan Komal, tapi kami menggunakan akunnya yang berbeda. Jadi bukan akun Pastor Walter, tapi akun ini susah. Sudah bisa lihat di sini ada akun Emmanuel Family. Ini akun gereja kami, Emmanuel Family, GPDI Emmanuel, KLB, thank you ya. Itu adalah akun gereja kami. Dan kalau sudah lihat ada pujian-pujian di dalamnya, itu adalah jemaat yang melayani pujian penyembahan. Jadi kami ada akun GPDI Emmanuel atau Emmanuel Family. Jadi saudara bisa, kalau saudara tergerak untuk follow aja. Nanti kami suatu saat akan ada pastoral counselingnya di situ. Jadi saudara bisa masuk aja di Komal, tapi bukan pelayanan kesembuhan ilahi ya, tidak. Itu adalah pastoral counseling. Jadi kalau saudara mungkin privasi, jadi tidak menunjukkan wajah, saudara mungkin mau cerita, mau curhat, mau mengatakan sesuatu, pingin ngobrol, saudara bisa masuk di Komal itu. Dan setidaknya kan saudara ngomong aja udah lega ya. Saudara ngobrol aja, di privasi aja, saudara bisa pakai akun lain mungkin untuk masuk. Saudara bisa ngobrol, menyampaikan sesuatu, mungkin pergumulan apa, tantangan apa. Kan ngobrol aja kan sudah rasa lega. Ngobrol aja udah lega kok. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kalau kami ada nanti akan ada itu pelayanan itu, yaitu pelayanan pastoral counseling namanya. Tapi kami pakai akun namanya GPDI Emmanuel atau Emmanuel Family. Saudara bisa masuk nanti di Komal tersebut dan saudara bisa menceritakan pergumulan saudara. Kalau saudara mau lebih privasi, saudara bisa pakai akun lain yang sifatnya sangat privasi. Yang penting kan bisa ngobrol. Kalau sudah bisa ngomong kan enak. Bisa menyampaikan, menceritakan sesuatu kan enak. Saudara tidak perlu menyebut nama, alamat, tinggal di mana, tidak perlu. Itu penting karena ini sifatnya privasi. Saya berharap saudara bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik di pagi hari ini. Karena sama-sama saya melayani saudara, sama seperti saya melayani Tuhan.
saudara juga mendengarkan pelayanan firman ini, sama seperti saudara mendengarkan Tuhan berbicara kepada saudara. Karena orientasi semua dari semua bentuk pelayanan ini, saya dan saudara sama-sama melayani Tuhan, dan Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Saya akan menyanyikan satu pujian yang sudah lama sekali tidak saya nyanyikan. Pasti saudara sudah tahu apa yang saya menyanyikan. Kau rangkai air mataku jadi permata. Ini lagu lama yang diciptakan oleh pendeta almarhum Pendeta J.E. Awondatu. Dan sekali lagi sebelum saya nyanyikan pujian ini, mari kita satukan hati, kita berdoa di pagi hari ini. Kami mengakhiri pelayanan altar intimasi pagi, mulai dari renungan pagi, pelayanan doa mujizat, dan mengakhirinya dengan sesi sharing time. Doa hamba-Mu, umat Tuhan diberkati, bertumbuh di dalam iman, dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkatilah teman-teman yang sudah menopang pelayanan di pagi hari ini, baik tap-tap layar, share, bahkan dengan iman dan kerelaan hati. Mereka melihat bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, pemberian Allah, anugerah Tuhan, sehingga mereka menopang dengan persembahan kasih berupa gift. Tuhan balas berlipat kali ganda. Dengan iman hamba berdoa, umat Tuhan akan beraktivitas hari ini. Setiap jengkal tanah yang mereka lalui jadi berkat. Kembangkan sayap kemurahan Tuhan bagi umat-Mu. Dalam nama Yesus, jaga lindungi segala bentuk virus yang melemahkan tubuh mereka. Kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Suami istri sehat-sehat, rukun-rukun harmonis. Anak-anak cucu diberkati dengan masa depan yang penuh harapan. Lumbung-lumbung umat Tuhan berisi gandum-gandum terbaik. Dan tempayan mereka berisi dengan minyak-minyak yang baru. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dan firman ini tergenapi dalam kehidupan umat Allah, di mana hari ini mereka tidak berkekurangan, mereka berkelimpahan. Kalaupun hari ini ada umat Tuhan yang sedang bergumul dan mencurahkan air mata, kami berdoa dengan iman, Tuhan mengubah air mata mereka, merangkai air mata mereka menjadi permata. Di dalam nama Yesus, kami akhiri pelayanan altar intimasi pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi teman-teman. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kau rangkai air mataku jadi permata. Oh, puji Tuhan. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Oh haleluya. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Terpujilah Tuhan. Seperti langit dan bumi jaraknya. Terpujilah Tuhan. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Oh. Yang penting Yesus nggak pernah melawan. Kalau Muhammad itu panglima perang, tahu kau banyak orang dibunuhnya. Nah bahkan ada di hadis, siapa yang keluar dari Islam dipenggal kepalanya. Bahkan dia menanamkan kebencian. Bahkan jikalau engkau lewat, dia katakan jangan kau berteman dengan orang Nasrani dan orang Yahudi. Pengajaran apa itu? Oke, kalau nggak ada Islam saya rasa ini di Bibel kamu ya. Dunia ini. Oke, kalau Nabi Muhammad itu ia memang saat itu berperang. Bagaimana kalau dengan kitab kamu? Kayak di perjanjian lama, perjanjian baru gitu gimana? Sekarang perjanjian baru. Nah, terus tidak kamu akui perjanjian lama itu? Itu kan ini abad pertama, kau abad ke-7 pun belum berubah. Apakah di perjanjian lama itu bukan abad pertama udah berubah?
Enggak, apakah bukan firman Tuhan di perjanjian lama itu? Ya, diakui itu bayangan kesimpulan Yesus Kristus. Nah, terus sekarang ya, ketika saya teliti, orang Kristen ini bukan pengikut Yesus, perusak ajaran Yesus. Oke, lanjut. Oke, coba kita buktikan ya. Tunjukkan kau nanti pengikut Muhammad. Coba kita buktikan bahwa Yesus ini tidak kenal Kristen, dan Kristen bukan pengikut, tapi penyesat ajaran Yesus. Ayo kita buktikan. Coba sekarang. Yesus ketika dia diutus, dia memperkenalkan Tuhan siapa? Ayo. Udah aku jawab. Iya, siapa? Nah, sekarang kau tadi berkata orang Kristen tidak mengikut Yesus dan Yesus tidak mengikut Kristen. Dengarkan dulu biar ku ajari kau. Sekarang kami mengenal Yesus, kami pengikut Yesus. Yesus dengan jelas berkata pada kami, aku jalan kebenaran dan hidup. Nah, yang saya tanya, orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengarkan dulu. Jangan lari dulu dari pertanyaan. Tunggu, jangan lari dulu dari pertanyaan. Akan saya buktikan bahwa kalian tidak kenal Yesus. Coba, Yesus ketika dia diutus, kalau Musa memperkenalkan Tuhan Elohim. Kalau Yesus, siapa yang dia kenalkan Tuhan itu? Siapa? Hah? Jawab, jangan lari kemana-mana. Satu-satu kita bahas. Takut kamu kan? Jangan kau mute lah. Ya silakan jawab. Kau mute takut kali kau. Ya, karena jawab, makanya jangan lari. Dasarnya. Ayo jawab dulu. Apapun kalian gak ada dasarnya. Ya silakan. Yesus memperkenalkan Tuhan itu siapa? Yesus memperkenalkan dirinya. Ya silakan pakai data. Dengan kebenaran dan hidup. Saya gak mau kalau lawan data harus pakai data. Tidak bisa, saya tidak mau pakai data. Silakan kamu pakai data. Dengarlah Israel, Tuhan itu aku sendiri. Silakan. Ini dia dikenalkan, dia mengenalkan dirinya. Ya pakai data, silakan. Iya, ini Yohanes 14:6. Apa? Apa? Akulah jalan. Saya dah nanya jalan. Nih, yang saya tanya. Ada seorang pun yang datang pada Bapa. Bukan saya nggak tanya jalan, yang saya tanya. Ketika Yesus itu ada di bumi, dia memperkenalkan Tuhan itu siapa? Silakan. Dia sendiri sembah. Di mana datanya? Coba di mana? Kan dia jelas dia kan. Mari ku bacakan ya. Ya silakan. Matius pasal 14. Oh jalan. Aduh, tenang. Kalian yang punya dasar. Macet lagi, ya Allah. Enggak macet. Diskusi kok begini macet ngabisin waktu aja. Dengarkan ya, Yohanes pasal 15:23. Barang siapa mengasihi aku, ia mengasihi juga Bapakku. Dia yang ditunjukkannya. Oke, Bapak itu siapa Bapak itu? Tuhannya apa bukan? Sendiri juga. Tuhannya apa bukan? Bukan. Loh, aku bersyukur kepadamu Bapa. Kok kamu ngomong bukan? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Kok ngomong bukan kamu? Bukan, karena Yesus berbicara mengenai kiasan. Oke, tunggu. Berarti Bapa itu bukan Tuhan menurut Yesus. Dia sendiri, dia Tuhan itu. Ya coba baca Matius 11:25 coba. Iya, saya tahu, tapi Yesus kan berbicara di Matius 11:25 itu siapa yang dia ngomong? Siapa Tuhan di situ? Di Matius 11:25 siapa Tuhan di situ? Yang kau harus tahu, ya kan? Seorang anak telah lahir. Seorang anak. Namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang jangan lari. Di Matius 11:25 itu siapa Tuhan di situ? Silakan. Ayo tak buat mainan pakai Bible kamu. Jangan lari-lari, makanya kuasai. Siapa dia berkata kami dua? Coba. Siapa Tuhan di dalam Matius 11:25? Menurut Yesus siapa Tuhan? Dia Tuhan sendiri. Siapa? Dia. Siapa? Dia. Ya coba baca. Mana? Coba mana? Coba Matius 11:25 siapa Tuhan menurut Yesus di situ? Orang dia Tuhan itu. Ya coba baca silakan. Boleh saya baca pun kembali ke situ juga. Ya, silakan. Nah, sekarang yang nanti harus kau jawab ya, tunjukkan nanti. Baca, ada usah nangis, baca cepat. No, kamu mau lari-lari terus dari tadi ya. Satu-satu lah kita bahas. Ingat nanti ya, tunjukkan kau punya Allah itu Tuhan.
Oh iya, tenang. Akan saya jawab pakai perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran 3. Karena nggak ada Allah kalian. Iya, silakan. Diumumkan. Coba. Iya, habis ini tak jelasin pakai 3 data ya, perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran Matius langsung. 3 tadi. Matius berapa? Matius 11:25. Habis ini tak jelasin tentang Allah itu pakai 3 data, tak borong semua ya. Silakan. Jangan kau mute, takut kali kan? Ya silakan baca. Orang dengar. Ya baca silakan. Takut kali-kali hadis Islam ini. Nangis baca cepat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan di situ? Dia, mari ku bacakan selanjutnya. Dan kau tahu, ya, karena semuanya itu engkau telah sembunyikan bagi orang-orang dan orang padal, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah kau serahkan kepadaku, Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Lihat ini, terkenal ini. Sekarang siapa yang Tuhan? Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang datang kepada anak itu berkenan menyiapkannya. Mari. Pertanyaannya siapa yang Tuhan? Bapak Perhatikan 28 ini, perhatikan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kupasang, belajarlah kepadaku. Siapa yang mengatakan? Bukan belajar pada Bapa. Pertanyaannya, yang Tuhan siapa di ayat itu? Yang Tuhan siapa di ayat itu? Dia sendiri. Bapak bukan Tuhan. Dialah Bapak itu, Yesus itu Bapak. Karena nama Yesus itu kan nama Bapak. Yesus bersyukur kepada siapa di situ? Iya, kepada ketuhanannya. Bersyukur kepada siapa? Kepada ketuhanannya. Oke, kepada Bapak. Bapak ada di mana? Bapak itu? Ya ada di situ. Di mana? Di situ, orang di Tuhan. Oke, di mana datanya? Coba. Ini Allah dan Bapak, aku adalah sekarang saya tunjukkan Bapak itu. Coba baca Matius 18. Bapak dan aku adalah satu. Mau kemana? Tunggu. Coba baca Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Jangan mau kemana-mana. Ada di mana Bapak itu? Coba baca dulu, baca. Ada di mana Bapak itu? Coba. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Coba baca. Semua yang kau tanya, udah ku jawab. Oke, silakan jawab. Sekarang jawab, tunjukkan coba kau punya Allah yang hidup dan berkuasa. Tunjukkan. Oke, saya tunjukkan Allah ya, Allahku Allah yang Esa. Ya, tunjukkan. Oke. Ini diam. Ya, jadi Tuhannya Musa Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu bukan Allahmu, itu bukan. Tunggu. Tiga-tiganya. Allahnya Musa Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Allahnya Yesus Allah yang Esa, Markus 12:29. Allahnya Nabi Muhammad Allah yang Esa, Qul huwallahu ahad. Allahnya Tuhannya Musa tidak kelihatan, Keluaran 33:20. Tuhannya Yesus Allah juga tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Tuhannya Nabi Muhammad Allah yang tidak kelihatan, Al-An'am 103. Tuhannya Musa tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tuhannya Nabi Muhammad tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11. Tuhannya Yesus sama. Nah, sekarang Tuhannya Kristen siapa? Tanya. Nah, Tuhannya Abraham. Sudah ku jawab. Sekarang Tuhannya Kristen siapa? Dengarkan dulu, nggak cocok jawabanmu. Loh, nggak cocok. Allah Musa itu kelihatan. Di mana Musa itu menyatakan mujizat. Di mana datanya? Sekarang Allah yang disembah oleh Muhammad nggak ada mujizat. Tunggu. Allahnya Musa tidak kelihatan. Keluaran 33:20. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Allahnya Yesus tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Kamu tidak bisa melihatnya, kata Yesus. Nah terus Allahnya Kristen siapa Tuhannya? Dia menunjukkan dirinya lewat api. Tuhannya Kristen siapa dulu? Kalau Tuhannya Yesus kan Allah yang Esa, tidak kelihatan. Kalau Tuhannya Kristen siapa? Yesus Kristus. Nah berarti beda dong Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen. Berarti kalian bukan pengikut Yesus. Apa bilang? Loh, Tuhannya Yesus kan Allah yang Esa, tidak kelihatan di langit. Nah Tuhannya Kristen Yesus, kan beda berarti. Ayo. Baca Matius, berbahagia orang yang suci hatinya. Mereka akan melihat ternyata. Ya. Yesus itu buktinya. Oke, gini. Saya nanya. Sebelum saya nanya ke kamu, saya nanya ke Yesus. Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana di langit? Matius 18:19. Bisa kelihatan, Sus? Tidak bisa kamu lihat. Yohanes 5:37. Ada berapa jumlahnya? 1 Esa, Markus 12:29. Itulah Tuhannya Yesus. Nah, sekarang coba, tenoten siapa Tuhanmu?
Yesus. Nah, beda berarti. Beda Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus. Tak punya bukti, punya Allah. Pakai data saya. Iya, mana datanya? Coba apa perbuatan Allahmu, coba. Oke, dia itu bisa mengutus Yesus. Allahmu. Coba. Kan Allah yang mengutus aku, kan gitu, kata Yesus. Jadi Allahku mengutus Yesus kuasanya. Allahmu nggak jelas. Nggak jelas gimana? Berarti Allah. Datangnya abad ke-7, abad ke-7 datang. Berarti Allahnya Yesus nggak jelas dong. Yesus kan terbukti. Coba saya nanya. Ke kamu menurut